Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Asna Dewi. Saya Mardiah Azahra. Saya Megawati Latifah. Kami dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan menjelaskan praktikum audit modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Langkah pertama yaitu membuat jurnal koreksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching dan konfirmasi yang terdapat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Ditulis pada buku 2 halaman 54. Catatan pemeriksaan. 1. Kami telah melakukan compliance test atas piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dengan mencocokkan bukti penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan 1. Kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. 2. Pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan limit kredit. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan jurnal koreksi untuk yang pertama, mencatat penyesuaian kesalahan pencatatan pada PT Krakatau. Jurnalnya, penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran di debit sebesar 1 juta, dan piutang usaha di kredit sebesar 11 juta. Lalu jurnal yang kedua, untuk mengoreksi pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta rupiah. Maka jurnalnya, piutang usaha di debit 198 juta rupiah, penjualan di kredit sebesar 180 juta rupiah, PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta rupiah. 198 juta rupiah didapat berdasarkan pengurangan dari 220 juta dikurang 22 juta. Lalu untuk penjualan dilakukan dengan mencari 100 dikali 198 juta rupiah dibagi 110 sehingga didapat hasil 180 juta rupiah. Dan untuk PPN keluaran sebesar 10% dari 180 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dikarenakan karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab setelah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Jurnalnya yaitu penjualan di debit sebesar 20 juta rupiah, PPN keluaran di debit sebesar 2 juta rupiah, piutang usaha di kredit sebesar 22 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya, koreksi atas PT Zebra Pratama di mana terjadi salah catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan untuk PT Lestari. Maka PT Zebra Pratama masih memiliki utang piutang usaha. Jurnalnya yaitu piutang usaha di debit sebesar 15 juta rupiah, kas di kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu untuk PT Lestari yaitu kas di debit sebesar 15 juta rupiah dan piutang usaha di kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya untuk koreksi PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Maka ini dilakukan untuk mengoreksi kerugian piutang tak tertagih. Jurnalnya beban piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta rupiah dan piutang usaha di kredit sebesar 11 juta rupiah. 11 juta rupiah didapat berdasarkan halaman 55 buku 1. Lalu untuk selanjutnya pencatatan PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta rupiah di debit dan piutang usaha sebesar 15 juta di kredit. Sama seperti PT Orientasi tadi, angka 15 juta didapat berdasarkan halaman 55 buku 1. Lalu untuk jurnal selanjutnya yaitu
PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIEB jatuh tempo 28 Desember 2018 sudah dibayar lunas dan setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Maka untuk jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp400.000 dan piutang usaha dikredit sebesar Rp400.000. Selanjutnya untuk PT Wahana juga setelah diselidiki ada giro yang belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Maka jurnalnya yaitu kas didebit sebesar Rp1.500.000, piutang usaha dikredit sebesar Rp1.500.000. 3. Kami telah melakukan subsequent collection sampai tanggal 28 Februari 2019. Lihat Schedule EE. Kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo piutang usaha telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jangan lupa dibuat oleh Putri Asna Dewi tanggal 10 Januari 2019, diperiksa oleh Mardia Azahra tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya untuk schedule piutang indeks E halaman 21. Keterangan usaha diisi berdasarkan buku 2 halaman 23. Schedule piutang usaha. Di kolom debit dicatat Rp213 juta dan di kolom kredit dicatat Rp75.900.000. Sehingga untuk per auditnya sebesar Rp12.128.073.240. Untuk afiliasi itu tidak ada. Lalu untuk lain-lain di kolom debit maupun kredit itu tidak ada, sehingga untuk per auditnya tetap sebesar Rp85 juta. Sehingga dijumlahkan debit sebesar Rp213 juta dan kolom kredit tetap Rp75.900.000. Untuk per audit 31 Desember, schedule piutang sebesar Rp12.213.073.240. Setelah itu, jangan lupa beri tanda cross voting dan juga voting dibuat oleh saya sendiri Putri Asna Dewi dan diperiksa oleh teman saya Mega Latifah. Dibuat pada tanggal 10 Januari 2019, diperiksa pada tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya untuk halaman 22, schedule piutang indeks E. Untuk catatan pemeriksaan, jurnal penyesuaian terdapat dalam schedule E1 mengenai piutang usaha. Maka untuk kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo piutang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan akuntansi keuangan yang berlaku. Jangan lupa membuat nama dibuat oleh Putri Asna Dewi tanggal 10 Januari 2019, diperiksa oleh Mega Latifah tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya, mengisi buku 2 halaman 23 berdasarkan jurnal koreksi yang telah kita buat di halaman 24. Tulis jumlah piutang usaha berdasarkan temuan audit atau jurnal koreksi dengan mengisi kolom debit ataupun kredit. Untuk PT Krakatau terdapat 11 juta di kolom kredit, sehingga untuk per audit 31 Desember sebesar Rp22 juta. PT Merdeka tidak terdapat perubahan jurnal koreksi sehingga tetap per auditnya sebesar Rp103.960.000. Untuk PT Orientasi terdapat 11 juta di kredit sehingga untuk per audit 31 Desembernya tidak terdapat saldo. Untuk PT Lestari terdapat di kredit sebesar Rp15 juta sehingga per auditnya yaitu Rp44 juta. Untuk PT Nuansa tidak terdapat jurnal koreksi, begitupun juga PT Pelita, PT Kuini, sehingga untuk per auditnya tetap sesuai dengan per klien 31 Desember. Lalu untuk PT Sejahtera terdapat 22 juta di kredit,
Maka untuk per auditnya sebesar 85.871.500. Untuk PT Usaha Lancar terdapat 198 juta rupiah di kredit, sehingga untuk per audit 31 Desember sebesar 588.989.140 rupiah. Untuk PT Wahana terdapat 1.500.000 rupiah di kredit, sehingga untuk saldo per audit 31 Desember sebesar 150 juta rupiah. Untuk PT Rimba itu tidak terdapat jurnal koreksi, sehingga per auditnya tetap yaitu 27.500.000 rupiah. Lalu untuk PT Tempo terdapat saldo di kredit sebesar 15 juta rupiah, sehingga untuk per auditnya tidak terdapat saldo kembali. Lalu untuk PT Zebra Pratama terdapat saldo di debit sebesar 15 juta rupiah, sehingga per auditnya yaitu 70 juta rupiah. Untuk PT Zaira terdapat saldo di kredit sebesar 400.000 rupiah, sehingga untuk per auditnya total 158.600.000 rupiah. Untuk PT Forbox Inc. dan juga Royal Inc. itu tidak terdapat jurnal koreksi, sehingga per auditnya tetap yaitu sebesar 90 juta rupiah dan 182 juta rupiah. Sehingga di kolom debit total yaitu 213 juta rupiah, dan total di kolom kredit sebesar 75.900.000 rupiah. Maka untuk saldo piutang usaha per audit 31 Desember 2018 sebesar 12.188.073.240 rupiah. Setelah itu, jangan lupa untuk membeli tanda cross voting dan voting. Saya Mardia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan daftar konfirmasi. Sebelum memasuki daftar konfirmasi, sebaiknya kita mengetahui apa itu hasil jawaban konfirmasi, yaitu yang pertama confirming balances, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Yang kedua reporting differences, yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Yang ketiga returned by post office, jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Yang keempat no replies, yaitu tidak ada jawaban. Yang kelima, prepared by client, yaitu laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberikan tanda terima. Yang pertama yaitu PT Krakatau. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Karena pada halaman buku 1 untuk saldo di atas 10 juta, kenapa NR? Karena konfirmasi 1 tidak dijawab dan konfirmasi 2 tidak dibalas. Yang kedua, PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000, selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, di sini kita memberi konfirmasi 1 yaitu RD dan konfirmasi 2 tidak ada. Kenapa RD? Karena konfirmasi itu dikirim tanggal 14 Januari sehingga termasuk dalam konfirmasi 1. Yang ketiga yaitu PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Nah, di sini pada konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 sama hanya dengan PT Krakatau. Mereka tidak menjawab konfirmasi 1 dan juga konfirmasi 2. Maka dari itu kita memberi pada itu tandanya yaitu NR pada konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Yang keempat yaitu PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sama hanya pada PT Orientasi. Yang kelima yaitu PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas.
Pada PT Nuansa ini sama juga halnya seperti pada PT Lestari dan Orientasi. 6 yaitu PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Di sini hasil konfirmasi PT Pelita konfirmasi 1 dengan kode NR dan konfirmasi 2 dan kode CB. Yang ketujuh yaitu PT Queenie. PT Queenie tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sama halnya dengan PT Krakatau. Yang kedelapan yaitu PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang pelanggan sebab telah tutup dan harga tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Pada hasil konfirmasi 1 pada PT Sejahtera ini kita kasih kode RD dan konfirmasi 2 tidak ada, dan di perbedaannya di konfirmasi 1 yaitu 22 juta. Yang ke-9 yaitu PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT ini sama halnya seperti PT Krakatau. Yang ke-10 yaitu PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Di hasil konfirmasi ini, konfirmasi 1 kita beri kode RD dan hasil konfirmasi 2 tidak ada. Pada perbedaannya hasil konfirmasi 1 yaitu 1.500.000. Yang ke-11 yaitu PT Rimba. PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan Giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi, pada PT Rimba hasil konfirmasi 1 kita tulis kode RD, konfirmasi 2-nya tidak ada, pada perbedaannya yaitu 11 juta. 12 yaitu PT Tempo. PT Tempo tidak menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Yang 12 yaitu pada hasil konfirmasi 1 RD, konfirmasi 2 tidak ada, pada perbedaan yaitu 15 juta. 13 yaitu PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi, pada hasil konfirmasi PT Zebra Pratama hasil konfirmasi 1 yaitu RD, hasil konfirmasi 2 tidak ada, pada perbedaannya pada hasil konfirmasi 1 yaitu 15 juta. Yang ke-14 yaitu PT Zera. PT Zera menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro BIP jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400. Pada PT Zera hasil konfirmasi 1 yaitu RD, hasil konfirmasi 2 itu tidak ada.
15 yaitu Forbox INC. Forbox INC menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $20.000 dengan jawaban setuju. Berarti pada hasil konfirmasi 1 dan 2-nya kita beri kode CB. Yang ke-16 yaitu Royal INC. Royal INC menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $40.000 yang menjawab setuju, sama halnya kepada Forbox INC yang ke-15 tadi. Jadi hasil dari perbedaan hasil konfirmasi 1 yaitu 74.900.000. Baik, kita memasuki ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Sebelum kita memasuki hasil konfirmasi positif ini pada tanggal 14 Januari dan pada halaman 26 buku 2, terlebih dahulu kita memperhatikan pada daftar konfirmasi di halaman 25 buku 2. Nah, saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya yaitu ada 2 pada Forbox dan Royal. Jadi jumlahnya yaitu 272 juta. Selisih yang dilaporkan sebanyak 7 pada jumlahnya yaitu 74.900.000. Hasil dari konfirmasi yaitu 9 penambahan dari 7 ditambah 2 jadi 9. Selisih yang pembukuan klien yaitu 7 jumlahnya sebanyak 74.900.000. Kembali melalui pos yaitu 0, tidak kembali yaitu 7, jumlahnya yaitu 11.099.141.740 rupiah. Total yang dikirim yaitu 16 karena semua perusahaan itu ada 16. Jadi total piutang usaha yaitu sebesar 11.990.973.240. Jadi persentase tahun berjalannya yaitu jumlah dari hasil konfirmasi dikali 100 dibagi piutang usaha 2018. Nah, jadi saldo menurut konfirmasi yaitu 2,27%. Selisih yang dilaporkan 0,62%. Selisih yang pembukuan klien yaitu 0,62%. Total yang dikirimkan 92,56%. Total yang dikirim yaitu 100%. Sama halnya dengan persentase tahun lalu, yaitu rumusnya jumlah dikali 100% dibagi total piutang tahun lalu. Dan juga daftar ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha 1 Februari 2019. Pencariannya sama halnya dengan 14 Januari 2018 pada halaman 26 buku 2. Baik, kita memasuki ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Sebelum kita memasuki hasil konfirmasi positif ini pada tanggal 14 Januari dan pada halaman 26 buku 2, terlebih dahulu kita memperhatikan pada daftar konfirmasi di halaman 25 buku 2. Nah, saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya yaitu ada 2 pada Forbox dan Royal. Jadi jumlahnya yaitu 272 juta. Selisih yang dilaporkan sebanyak 7 pada jumlahnya yaitu 74.900.000. Hasil dari konfirmasi yaitu 9 penambahan dari 7 ditambah 2 jadi 9. Selisih yang pembukuan klien yaitu 7 jumlahnya sebanyak 74.900.000. Kembali melalui pos yaitu 0, tidak kembali yaitu 7, jumlahnya yaitu 11.099.141.740
Rp99.141.740. Total yang dikirim yaitu 16 karena semua perusahaan itu ada 16. Jadi total piutang usaha yaitu sebesar 11.990.973.240. Jadi persentase tahun berjalannya yaitu jumlah dari hasil konfirmasi dikali 100 dibagi piutang usaha 2018. Nah, jadi saldo menurut konfirmasi yaitu 2,27%, selisih yang dilaporkan 0,62%, selisih yang pembukuan klien yaitu 0,62%, total yang dikirimkan 92,56%, total yang dikirim yaitu 100%. Sama halnya dengan persentase tahun lalu, yaitu rumusnya jumlah dikali 100% dibagi total piutang tahun lalu. Dan juga daftar ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha 1 Februari 2019. Pencariannya sama halnya dengan 14 Januari 2018 pada halaman 26 buku 2. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan buku 2 halaman 39 mengenai schedule penjualan. Sebelumnya kan tadi sudah kita membuat jurnal koreksi atas piutang usaha. Nah, di dalam piutang usaha itu juga kan terdapat dari penjualan juga. Jadi di halaman 39 ini kita hanya posting saja dari halaman 24 yang berkaitan dengan penjualan. Nah, yang berkaitan dengan penjualan nanti kita posting ke halaman 39, seperti itu. Sebelumnya pada halaman 39 ini kita disuruh lakukanlah compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan nota pesanan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Selanjutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. 2. Pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon dan retur. Yang ketiga, kebenaran terhadap pelaporan PPN dalam SPM dan SSP. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penjualan ditentukan sebagai berikut. Untuk halaman 39 ini, jurnal yang termasuk dalam schedule penjualan meliputi pada jurnal pertama yaitu pada saat koreksi atas vouching PT Krakatau. Mengapa? Karena bisa kita lihat pada halaman 56 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan dikenal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atau penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tercatat 2 kali. Nah, karena ini kan terjadi double entry ya, sehingga kita harus melakukan koreksi supaya kita tidak melakukan sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita melihat pada halaman 56, lalu mencermati pada halaman 66, yaitu pada faktur penjualan pada PT Krakatau, jumlahnya pun sama. Itu kan ada PPN-nya, sehingga
jurnal yang bisa kita tulis yaitu penjualan debit 10 juta, kemudian PPN keluaran di debit sebesar 1 juta, kemudian piutang usaha kredit sebesar 11 juta. Itu untuk PT Krakatau. Kemudian yang kedua, koreksi atas PT Usaha Lancar, di mana jurnalnya berbunyi piutang usaha di debit sebesar 198 juta, pada penjualan di kredit sebesar 180 juta, dan PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta. Kemudian yang ketiga, untuk mencatat PT Sejahtera. Nah, bisa kita lihat pada buku 1 halaman 56, yaitu pada poin 9. PT Sejahtera menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Di PT Sejahtera ini kita melakukan jurnal sama dengan halaman 24, yaitu jurnal nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut. Jurnalnya penjualan di debit sebesar 20 juta, PPN keluaran di debit sebesar 2 juta, pada piutang usaha di kredit sebesar 22 juta. Selanjutnya pada catatan pemeriksaan, di mana setelah dilakukan vouching, penjualan telah dilakukan dengan cut off yang tepat. Lihat di schedule PL1. Kesimpulan pemeriksaan yaitu menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman 40 schedule uji pisah batas penjualan pada buku 2, di mana data yang diambil adalah dari buku 1 halaman 57 tabel paling bawah, dan dokumen-dokumen diperiksa ada pada halaman 62 sampai 76 buku 1. Untuk surat jalan sudah jelas, tanggal nomor faktur penjualan sudah jelas, tanggal dan nomor nama bulan sudah jelas. Jurnalnya yaitu dari tabel halaman 71 itu adalah jumlah piutang. Nah, ini kita mencari jumlah penjualannya saja. Jadi piutang itu ada PPN 10%. Jadi dari jumlah piutang tersebut kita kalikan dengan PPN 10%. Jadi jumlah penjualan bersih untuk tanggal pencatatannya sudah jelas pada kolom yang tertera. Catatan pemeriksaan, di mana syarat pengiriman barang adalah FOB, destination point, penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Kesimpulan pemeriksaan, di mana setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan pergeseran pencatatan penjualan karena kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan halaman 41 pada buku 2. Di buku 2 ini, kita disuruh mengisi schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Pada bulan Desember sesuai data pada tabel halaman 57 buku 1. Sebelumnya,
kita membuka halaman 57 di buku 1 paling bawah. Itu ada tabel seperti pengerjaan nomor 40 tadi. Kita di sini tinggal hanya menyalin saja seperti data nomor fakturnya. Dibutuhkan di tabel 41 itu ada surat jalan tanggal dan nomor faktur, penjualan tanggal dan nomor nama pelanggan serta jumlahnya. Nah, kita tinggal menyalin dari halaman 57 atau dari halaman 40. Dan kemudian untuk jumlah juga sama seperti pada halaman 40 tadi. Jumlah penjualannya dikali datanya terlebih dahulu, karena penjualan yang tertulis di halaman 57 itu belum termasuk PPN. Nah, kemudian selanjutnya mengisikan kotak tanda checklist pada kolom bukti pendukung, otorisasi, voting, buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, di situ tanda checklist tersebut digunakan untuk mengasumsikan bahwa auditor sudah mengecek bukti pendukung, otorisasi, voting, buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar tersebut. Jadi, untuk menandainya, kita berikan tanda checklist pada kolom-kolom tersebut. Kemudian selanjutnya mengisi nama yang dibuat oleh itu nama kita sendiri dan diperiksa oleh nama teman kita atau nama teman kelompok kita. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.